Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Fitri dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan A dengan NIM 2108059. Di sini akan menjelaskan tentang manajemen peningkatan mutu sekolah. Latar belakang dari manajemen peningkatan mutu sekolah ini, yang pertama itu ada pembangunan yang telah dilakukan dengan berbagai cara, namun tidak dapat meningkatkan NUA. Lalu yang kedua ada bersifat input-output oriented. Lalu yang ketiga, apa yang dirancang oleh pusat tidak sesuai dan tidak diterapkan oleh daerah. Lalu yang keempat itu ada perlu kemandirian sekolah dalam mengalokasikan sumber daya pendidikan. Yang kelima itu ada peran serta masyarakat yang sangat minim. Lalu ada hasil pengembangan aspek pengetahuan dan kecerdasan dengan aspek keterampilan belum seimbang. Tujuannya yaitu yang pertama itu ada sosialisasi kepada masyarakat sekolah, lalu peningkatan partisipasi warga terhadap peningkatan mutu pendidikan, terutama kepada wali murid, lalu ada motivasi dan inovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, lalu yang terakhir itu ada mengintegrasikan peran sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Konsep dari manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini merupakan usaha pengkoordinasian dan penyelarasan sumber daya secara lebih mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan secara langsung dalam pembuatan keputusan. Peningkatan mutu sekolah dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini berupa output dan input. Mutu input itu sendiri, yang pertama itu ada personel yang ditujukan kepada kepala sekolah, guru, karyawan, serta peserta didik. Lalu yang kedua itu ada material, ya, terdiri dari gedung, dana, materi, sarana, dan prasarana. Lalu yang ketiga itu ada operasional, terdiri dari struktur kurikulum, peraturan, deskripsi tugas, serta mekanisme. Lalu yang terakhir itu ada harapannya, yaitu yang berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta kebijakan. Lalu ada mutu output, yang pertama itu keefektifan dalam kepemimpinan profesional, proses manajemen lancar, guru rajin, siswa rajin, dan iklim kerja yang menyenangkan. Lalu ada produktivitas, karya pengelola guru, siswa, dan karya bersama. Efisiensi dari tenaga, waktu, biaya, pikiran minimal mencapai hasil dengan maksimal. Lalu ada prestasi, yaitu tercapainya prestasi di berbagai bidang, seperti prestasi guru, karyawan, dan peserta didik. Lalu ada perbedaan pola manajemen. Yang pertama itu ada pola manajemen lama, itu bersifat sentralistis. Lalu yang kedua itu ada pola manajemen baru yang bersifat desentralisis. Penerapan pola manajemen baru harus diikuti dengan perubahan kultur masyarakat berjalan jika diperintah menuju ke kemandirian tanpa harus diperintah, kedewasaan dan berpikir secara kreatif. Lalu ada karakteristik dari manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini, ada outputnya yaitu peningkatan secara akademik dan non-akademik. Lalu ada prosesnya yaitu yang pertama ada keefektifan PMB, dua, kepemimpinan sekolah yang kuat, ketiga, manajemen yang efektif, yang keempat, memiliki budaya mutu, yang kelima, memiliki teamwork yang kuat, yang keenam, memiliki kemandirian, yang ketujuh, partisipasi masyarakat yang luas dan kuat. Yang kedelapan itu ada evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Yang kesembilan itu ada sekolah memiliki akuntabilitas. Yang sepuluh memiliki sustainabilitas. Lalu input dari manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini berupa satu, memiliki kebijakan mutu, kedua, sumber daya yang tersedia, yang ketiga, memiliki harapan dan prestasi yang tinggi, lalu yang keempat itu ada fokus pada peserta didik, yang kelima, manajemen yang tertata dan jelas.
Lalu selanjutnya itu ada tahap-tahap pelaksanaan dalam manajemen peningkatan mutu sekolah ini. Yang pertama itu ada mensosialisasikan konsep kepada seluruh warga sekolah. Lalu yang kedua ada menganalisis situasi dan sasaran. Yang ketiga ada merumuskan sasaran. Yang keempat, melakukan analisis SWOT. Yang kelima, menyusun rencana peningkatan mutu. Yang keenam, melaksanakan rencana peningkatan mutu. Yang ketujuh, melakukan evaluasi pelaksanaan. Yang kedelapan itu ada merumuskan sasaran mutu baru. Lalu untuk selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi. Rancangan evaluasi dan monitoring dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini berupa susunan indikator, susunan instrumen, susunan petunjuk nilai, lalu menentukan sumber data, metode pengumpulan data, prosedur dan jadwal evaluasi dan monitoring, serta penentuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.